Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, video sebelumnya kita ini sudah membahas cabang yang pertama ya tentang sistem kuadran. Baik itu pengertiannya apa, kemudian sudut-sudut di berbagai kuadran dan sifatnya ya. Jadi ini sudah saya ringkas ya. Jadi penjelasan yang segitu panjang saya jadikan segini saja. Kuadran adalah pembagian daerah yang membagi sistem koordinat itu menjadi 4 bagian pada daerah. Ini sifatnya semua sudah dijelaskan di video sebelumnya. Sekarang kita akan bahas, ya ini semua sudah dijelaskan ya, 3 hal ini. Nah, sudah dijelaskan, kalian bisa lihat di gambar ini ya supaya lebih sederhana. Sekarang gini, saya akan bahas cabang kedua tentang sudut berelasi. Yang pertama jenisnya, kemudian letaknya dan nilainya ya, nilai positif atau negatifnya itu. Nah, untuk jenis dan letaknya, ini nanti ini saling berkaitan ya. Letak kuadrannya ini akan menentukan dia relasinya seperti apa, jenisnya seperti apa. Karena ada 4 kuadran, berarti ini letak kuadrannya itu ada 4, berarti nanti kita lihat ya. Di kuadran masing-masing ini, di kuadran 1 apakah ada relasi khusus gitu ya. Yang jelas kan sudut dasar itu ada di kuadran 1 semua ya, yang ada di tabel sebelumnya. Dari 0 sampai 90 derajat ya, itu nilainya semua masuk di kuadran 1. Kita lihat apakah selain itu ada. Nah, gambar yang saya siapkan. Jadi ini kuadran 1 ya. Ini kuadran 1, 2, 3, 4. Ada sebuah segitiga siku-siku. Saya ambil sudut alfa sebagai sudut yang kan kita fokuskan ya. Fokus kita di alfa ini. Nah, ini alfa ini akan jadi fokus kita. Kemudian yang akan dilihat relasinya itu adalah antara sudut alfa dengan sudut beta. Apakah ada relasi khusus gitu ya? Kita lihat ya. Nah, ini saya ekspor dulu ya. Jadi gambar PNG. PNG tembus latar. Maksudnya tanpa latar ya. Di kuadran 1. Nah, di kuadran 1 ini adanya sudut dasar. Ya, sudut dasar itu tidak usah dibahas ya, karena itu namanya juga dasar. Berarti setiap kita mau bekerja ya, itu akan jadi acuannya. Mencari semua nilai itu dari sana. Yang kita bahas adalah kawan dari alfa, yaitu si beta. Tuh. Nah, kita punya segitiga siku-siku. Kalau kalian buka lagi materi prasyarat kita tentang segitiga, di situ sudah dijelaskan bahwa jumlah sudut dalam segitiga itu haruslah 180 derajat. Itu sudah ada penjelasannya ya. Nah, jadi ini memang saya tidak isi nama ya. Saya tidak isi nama itu sudut siku-sikunya. Ya biasanya sih saya mempercepat, tapi oke lah, saya akan pelan sedikit ya. Jadi gini, sudut alfa ditambah sudut beta ditambah sudut yang 90 derajat itu ya, 90 derajat itu hasilnya harusnya 180 derajat. Ini sifat sudut segitiga begitu. Oke, ini alfa warnanya biru ya. Saya kasih biru dulu. Alfa biru. Nah, si beta ini hitam. Oh ya, otomatis. Siku-sikunya yang merah ya. Ini sudut sikunya yang merah. Oke, saya tebalin ya. Supaya terbaca. Nah, sekarang kita akan hitung ya. Kita akan mengerjakan sedikit hitungan sederhana. Sederhana ya, enggak banyak. Nah, kita akan mencari alfa tambah beta ini apa hubungannya ya. Nah, alfa tambah beta sama dengan kalau kita lanjutkan kan ini 180 derajat dikurangi dengan ini ya 90 derajat ini loh. Kita lihat lagi apa yang terjadi. Ternyata alfa tambah beta itu hasilnya adalah 90 derajat.
Nah, seperti ini ya kira-kira. Terus kalau udah dapat itu apa? Kita kan bukan mau menyelidiki alfa, kita ini mau menyelidiki beta. Berarti kalau kita mau menghitung itu nilai beta itu kan sama dengan 90 derajat dikurangi alfa. Gitu ya. Nah, sekarang gini. Oh, ini analisis yang pertama ya. Awalnya seperti ini ya. Saya beri lambang apa ya enaknya ya, begini dulu lah. Nah, sini saja. Nah, ini bullet and numbering. Jadi kita akan lihat ini nanti alfa ini akan menjadi dasar bagi semua relasi di semua kuadran ya. Jadi alfa itu adalah sudut yang benar-benar dasar ya, dasarnya dasar. Nah, saya akan analisis begini. Kita pandang dari sudut alfa ya. Geometri sudut, oke. Kita melihatnya dari alfa. Mana dia? A dia. Pandang sudut alfa. Nah, kalau dari sudut alfa kita kembali lagi ya. Kita kembali lagi ke definisi awal trigonometri. Sisi depan. Jadi di depannya alfa itu sisinya ini, depan alfa. Nah, ini yang warna biru. Ini adalah sisi sepanjang Y. Lo kok bisa ya gini ya? Jadi kalau di sistem koordinat ini kan jarak titik itu dari sumbu Y itu X ya namanya ya. Kemudian jarak titik itu terhadap sumbu X itu namanya Y. Jadi ini tingginya ini sebanyak Y. Ya sesuai dengan yang ada di sini ya. Sedangkan ini panjangnya si ini adalah sebesar X. Sisi depan saya akan beri nama Y. Dan memang panjangnya ya memang Y juga gitu. Oke, saya jadikan equation ya biar seragam tulisannya gitu ya. Nah, sisi samping ya ini harusnya hitam ya, yang tadi ya biru. Sebentar, ini saya harus tandai dulu ya supaya mudah dibaca. Depan, samping, kita tetap identifikasi dari sana karena itu adalah dasar bekerja untuk trigonometri. Sisi miring. Nah, sisi miringnya ini R. Ingat ya, ini Pitagoras ya. Berarti R itu sebenarnya ya R itu adalah hasil dari perhitungan menggunakan rumus Pitagoras itu X kuadrat tambah Y kuadrat. Ini nanti akan berguna ya, karena sekali lagi sebenarnya trigonometri itu satu dan yang lain itu saling berkait. Sehingga kalau mau dihafalkan itu rasanya akan membingungkan ya menurut saya. Matematika itu kalau dihafalkan bingung kalian jadinya. Nah, berdasarkan ini, berdasarkan identifikasi di atas, nah kita kembali setelah kita bongkar dan kita identifikasi apa namanya kategorinya ya, kategori sisi itu depan samping miring, kita akan begini ya, kita akan gunakan definisi-definisi dari perbandingan dasar trigonometri itu. Nah, sebelumnya kita sudah belajar ya, kalau kalian lupa makanya silahkan dibuka lagi. Jadi apa yang kalian dapat di awal itu tidak akan hilang, itu akan dipakai terus gitu ya. Kalau kita mau menganalisis definisi trigonometri dasar itu ya, yang pertama ya pasti sinus lah ya. Saya ambil dulu ini sinus alfa.
Sinus itu didapat dari perbandingan sisi depan dengan sisi miring. Nah, ini saya perlu sebentar ya. Ini supaya ukuran stabil ini. Saya copy dulu. Sinus alfa itu didapat dari perbandingan antara sisi depan sudut dengan sisi miring. Nah, depannya yang mana? Depannya di sana adalah Y dan X. Sisi depan alfa saya kasih warna ini aja ya. Ini saya sesuaikan ini supaya kalian nyaman belajar. Supaya bisa dilihat ya, warnanya saya bikin beda-beda. Nah, depannya alfa siapa? Ini makanya kita verifikasi di awal. Depan itu Y, miringnya nanti R. Jadi ini Y per R. It's okay ya, kita simpan aja dulu. Sinus, habis sinus temennya namanya kosinus. Kosinus dari sudut alfa, kosinus itu samping bagi miring. Sampingnya itu X ya, miringnya R. Habis itu perbandingan selanjutnya namanya tangan. Tangan alfa itu depan samping. Depannya Y, sampingnya X. Biasanya yang digunakan itu 3. Tapi ya, saya akan sebutkan saja semuanya ya. Nah, ada perbandingan yang namanya ini ya, kosekan. Kosekan itu kan kebalikannya sinus ya. Berarti miring bagi depan ini. Miring bagi depan. Depan itu warnanya biru ya, miringnya yang merah. Ini saya ubah warnanya. Sehingga ininya juga kebalik ya. Ini akan jadi kebalik. Saya bawa ke bawah. Nanti ternyata saya bawa ke atas. Kebalikan dari sinus itu namanya ya, saya copy lengkap lagi ya. Kebalikan dari kosinus itu namanya sekan. Ya, miring samping jadinya gitu kan. Nah, saya copy saja ini. Ya, miring bagi samping. Berarti samping itu X ya. Terakhir, kebalikan dari tangan itu namanya kotangan ya. Kalian kalau cari di buku lama ya mungkin tulisannya akan berbeda ya. Nah, sebentar ya, saya copy dulu. Cut maksudnya ya. Jadi kalau tangan itu depan samping, berarti kotangan itu samping depan ya, dibalik dia namanya. Oke, kita sudah identifikasi 6 perbandingan dasar trigonometri dasar banget alfa. Ingat, ini akan menjadi dasar bekerja untuk sudut-sudut yang lain, relasi-relasi yang lain. Sekarang kita akan menganalisis pada sudut beta. Tadi sudut alfa, sekarang sudut beta. Sudut beta, mana dia ya? Oh, ini dia. Kita analisis pada sudut beta. Nah, perlu diperhatikan bahwa beta itu nilainya ini ya. Nah, kalau sudah begini, kita ambil aja nih. Saya akan copy dulu ya. Kita akan lihat
sinus beta itu bagaimana gitu ya. Sinus beta, kalau kita lihat dari beta berarti ada perubahan. Sisi depannya bukan lagi sisi Y gitu. Nah, saya copy dulu ini. Copy paste. Depannya beta itu, nah sebentar ya. Depannya beta itu ya ini, X ini. Berarti sisi depan X. Nah, warnanya hitam ya. Sisi depannya X. Nanti sisi sampingnya yang akan berubah. Sisi samping jadinya Y. Jadi ingat, beda kita memandang, beda pula yang jadi nama sisinya gitu. Yang tetap di sini hanya sisi miring. Sekarang kita lihat sinus beta. Sinus beta, ya saya terus ya, sehingga sinus beta depannya itu ya X tadi ya, depan per miring. Namanya apa namanya? Definisinya tetap, tetapi sisi yang digunakan itu yang akan berbeda. Di sini sisi depannya itu udah beda lagi ya dengan yang alfa. Berarti ini X ya. Nah, itu. Nah, ini saya ingatkan lagi bahwa si beta ini ya sama dengan ini ya. Oke, saya buatkan tanda kurung dulu. Bahwa si beta itu ternyata 90 kurang alfa. Nah, ini. Selanjutnya, sin itu ya temannya sinus itu kosinus. Sinus, kosinus, tangen. Kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu. Apakah ada sesuatu yang istimewa? Kok kayaknya jauh banget. Oke. Nah, ini saya geser saja ya. Saya copy lagi. Sinus saya bahas yang kosinus beta. Sama ya. Berarti ini jadinya kosinus ini. Nah, samping miring, sisi sampingnya warnanya biru gitu. Sampingnya warnanya biru. Nah, berapakah sisi samping? Sisi sampingnya warna itu adalah sisi Y. Biru lagi ya. Seperti itu. Habis itu sinus, kosinus, tangen ya. Tangen beta alias tangen 90 minus alfa. Ini depan samping ya. Saya copy saja. Nah, ini dia. Oke. Sudah beda ya, jelas ya. Bedanya sudah makin kelihatan. Saya nanti dulu ya sampai fungsi balikannya juga gitu ya. Selanjutnya, balikan dari sinus itu namanya kosekan. Kosekan CSC ini ya. Ini saya balik, berarti miringnya bawa naik ya kan. Depannya bawa turun. Miring bagi depan. Ini juga begitu, ini saya bawa turun. Nah, ini bawa naik. Ini kosekan dari sudut beta alias 90 minus alfa. Sekarang kita cari sekannya dan kotangen. Berarti tadi ini ya, samping miring. Samping miring berarti kalau dibalik bisa dong jadinya ya. Nah, ini dia. Saya copy lagi. Oke, terakhir.
kotangan ya, temennya dia ya, kotangan itu. Kotangan sud beta. Depan samping ya dibalik jadi samping depan begitu kan. Saya pindah lagi. Ya. Nah, ini dia. Oke. Terus kita mau dapat apa dari sini? Nah, sekarang begini. Sinus 90 minus alfa alias sinus beta. Ini X per R. Kita lihat ya, apa hubungannya? Ternyata dia itu sama dengan ini gitu. Ternyata itu temannya dia. Nah. Oh, besar ya, sama dengannya ya. Ukuran hurufnya beda-beda, ini tidak stabil. Oke. Seperti itu. Lah, terus kalau yang kosinus beta gimana? Y per R. Y per R itu ini ternyata. Sinus alfa. Sinus jadi kosinus. Kosinus jadi sinus. Lah, kalau tangan gimana? X per Y itu adalah nilai kotangannya ternyata. Iya, ternyata dia ngambil nilai kotangan. Ya, ini dia. Oh, tetap besar ya ternyata ya. Oke. Ini mungkin terlihat panjang ya. Makanya nanti ketika kalian ini saya akan berikan rangkuman akhirnya ya, rangkuman akhirnya. Tetapi gini, sekali lagi saya itu tidak ingin kalian menghafalkan ini, makanya saya buat saja penjelasannya ini. Nah, kemudian kalau kosekan R per X ya, kita cari ternyata R per X itu sekan ya. Ternyata sekan alfa. Sementara sekan ini jadinya R per Y. R per Y itu adalah kosekan. Ini terjadi perubahan nama ya, penyesuaian. Ada penyesuaian di situ. Kotangan 90 min alfa itu adalah Y per X. Y per X itu kan nilai tangan sebenarnya. Nah, ini dia. Ya, ternyata ada penyesuaian nama, sehingga ini harus hati-hati. Kalau kalian mengerjakan ini harus hati-hati. Nah, kesimpulannya apa ya? Saya bikinkan tak dulu ya, text box lebih tepatnya. Ini adalah hasil kesimpulan sederhananya bahwa ternyata relasi yang terjadi itu ini sama dengan, ya saya ambil sederhananya. Jadi kalian bisa berfokus pada kotak ini saja. Ini relasi yang pertama di kuadran ini ya. Atau saya kasih saja ya, ini sudah pakai nomor 1 ya, sudah pakai A kecil. Oke ya. Jadi kotak ini adalah bentuk ringkasannya. Ringkasan dari apa yang sudah kita kerjakan. Makanya gini, saya biasanya kalau di kelas itu tidak menjelaskan sampai ke sini ya biasanya, karena keterbatasan waktu. Kenapa saya buat video ini? Ya, jadi bagi kalian yang ingin mencari kenapa kok begitu ya silahkan lihat video ini. Nanti akan saya berikan kalian apa ya, hasil ringkasnya, hasil sederhananya. Oh, kok jadi gitu ya, supaya simpel ya, supaya simpel. Tetapi sekali lagi ini saya buatkan supaya kalian tidak menghafalkan, karena menghafalkan itu kalau kalian lupa ya sudah, kalian tidak bisa melanjutkan pekerjaan kalian.
Ini ya, ini adalah bentuk sederhananya ya. Kalian bisa perhatikan proses-prosesnya bahwa sinus A 90 minus alfa itu sama dengan kosinusnya gitu kan. Kemudian kosinus alfa 90 kurang alfa sama dengan nilai dari sinusnya. Saya belum tebalkan ini, belum saya warnai biru ya. Ya, ini ada perubahan, ada dinamika ya, penyesuaian nama. Tetapi kalau kuadran 1 ini masih aman, karena kalau kita lihat itu kan nilainya positif semua. Kuadran 1 itu positif semua, tidak ada negatif-negatif di situ. Semua positif. Sudut kuadran 1 itu semuanya positif. Yang kalian perlu waspada itu nanti ketika di kuadran kedua, 3, 4 itu ya, itu harus hati-hati itu. Karena apa namanya ya? Karena nilai koordinatnya kan juga sudah berubah. Absis dan ordinatnya tidak lagi sama-sama positif. Itu yang harus diwaspadai untuk kuadran-kuadran selanjutnya. Ya, ini videonya agak panjang ya, karena ini saya ingin menjelaskan supaya kalian tidak menghafalkan itu ya. Jangan sampai kalian menghafalkannya gitu ya. Kalau mau dihafal sih tidak apa-apa sebenarnya. Tapi resikonya menghafal ya lupa kan begitu. Nah, ini dia. Ini adalah ringkasan dari yang sebelahnya ya. Ini ya. Ringkasan. Oke. Saya usahakan ini nanti saya jadikan PDF, lalu saya bagikan ya, supaya bisa dipelajari, supaya bisa dibaca. Jadi nanti kalau kalian ada kendala dengan kuota, kalian bisa lihat dari hasil ketikannya saja. Nah, ini dia. Untuk kuadran itu relasinya memang sangat sedikit ya, sangat sedikit, hanya ini aja. Oke. Saya rasa saya cukupkan dulu video ini sampai di sini. Kita akan bertemu di pembahasan selanjutnya di kuadran 2. Kuadran 1 sudah selesai. Kita akan bahas sudut berelasi di kuadran 2. Sampai bertemu di video pembelajaran yang selanjutnya.